F.AI itu sebenarnya kalau garis besarnya kita ini adalah on-chain aggregator. On-chain aggregator, oke. Iya kan, jadi di apps ya kan, blockchain yang sudah beredar ini kita kumpulin jadi satu di satu platform which is F.AI. Terus kita curate semuanya dan kita bikin fitur-fitur yang memudahkan user-user kita untuk beli aset on-chain. Kalau sekarang kan lagi rame memes ya. Yes, nah, sebenarnya memang market terbesarnya sekarang tuh adalah itu meme player, Behance gitu. Jadi halo Builders, balik lagi di podcast Block Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek menarik, tren terkini, dan juga potensi keren yang dihadirkan seputar Web3 ataupun juga blockchain. Saya Green Man Ron, selaku host yang akan menemani Builders kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, seorang marketing manager dari F.AI, yaitu Ko Jody Khalid. Halo, hari lo. Ya, baik-baik. Thank you banget nih udah diundang nih di podcast. Mantap, sama-sama. Terima kasih waktunya. Thank you udah diundang. Asik. Udah ngopi nih, udah nyantai? Tadi udah ngopi di bawah. Asik. Nungguin sebelumnya. Nungguin aku sebelumnya ya? Iya, sambil lihat-lihat juga. Bagus sih kantornya. Asik. Gitu doang ya. Asik, gitu dah. Mantap. Kantornya gitu kan. Emang gitu doang. Ya namanya Web3. Betul. Nah, justru gue salutnya tuh kayak cuman gini aja tuh bisa jadi kantor di Web3. Bener-bener lu bener-bener kayak bisa kerja di mana aja gitu. Keren banget sih. Kalau mau sambil lay-lay di atas ada kasur. Oh gitu. Gila, asik banget sih. Asik banget sumpah. Oke. So, sebelum ngobrol panjang nih kok, boleh nggak sih sedikit share gitu background dirimu nih in personal ya, secara keseluruhan ke teman-teman builders. Oke. Jadi halo, salam kenal semua. Nama gue Jody Khalid. Di sini gue membawa F.AI dan gue di sana sebagai marketing manager. Oke. Gue udah kerja di sana itu dari tahun 2021 akhir lah. 2021 akhir. Iya gitu. Dan sebelumnya gue itu kerja di Bitcoin mining ada di Jakarta gitu sih. Tapi memang basicnya berarti dari sebelumnya mungkin dari kuliah atau apa memang lebih ke marketing kah? Atau gimana? Enggak juga sih. Sebelumnya itu kan gue kerjanya serabutan. Maksudnya serabutan tuh industri yang berbeda-beda. Yes. Karena gue punya skill itu adalah bahasa Mandarin kan. Gue jadi translator pertama. Habis itu gue diajak kerja sama orang Cina pertama tuh untuk zaman-zaman e-commerce lah. Jadi impor ekspor baju. Betul. Gitu pertamanya sampai ya dengan menggunakan skill bahasa ini, jadi gue bisa loncat-loncat ke industri-industri lain. Contoh gaming, itu e-commerce, terus juga pernah di pinjol. Dulu gue juga pernah di pinjol. Berarti sekarang bisa jalur order nih kalau pinjol. Dulu pernah juga sebentar di pinjol, cobain. Abis gitu kerja di pabrik, beberapa pabrik, salah satunya yang itu di Bitcoin mining. Itu sampai ke sini sekarang. Itu sih bro. Panjang ya sebenarnya. Ya lumayan lah. Tapi kita mirip-mirip umurnya. Jangan bawa umur. Kemarin gue di Imo dari doxing gitu sama panjang gue. Oh jangan di doxing. Jangan di doxing. Kita aja katanya. Nah berarti dari semuanya itu kan berarti memang udah apa ya? Kalau yang gue tahu gitu dari dunia pekerjaan pun language Mandarin sebenarnya paling banyak dicari, betul nggak sih kok? Soalnya memang dunia kripto itu developernya kan banyak dari China ya. Terus China itu salah satu gimana ngomongnya ya, salah satu kekurangannya mereka itu orang yang bisa berbahasa global itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Karena nggak bisa disamain sama orang Indonesia yang alphabetical knowledge-nya kita udah ada. Kita kan pakai A sampai Z. China, Jepang, Korea kan enggak. Nggak tahu deh itu gue apa ya. Iya. Mereka kan pakai kanji kan. Anggapannya kanji lah kalau di Jepang. Kalau di Cina kan pakai Hanzi namanya. Nah, jadi mereka untuk promosiin produknya itu harus mau nggak mau bisa yang sambungin ke bahasanya dong, betul. Bisa ngejembatanin. Nah makanya orang-orang seperti kayak gue itu dibutuhkan. Ya kita bisa masuk ke market yang bukan Chinese. Itu sih tambahan skill berarti buat teman-teman buat kerja gitu ya. Gue dari personal selain bahasa Inggris, kalau lu bisa belajar les bahasa Mandarin, that's good point berarti ya. Benar, sebenarnya sih kalau gue lihatnya dari bahasa Inggris aja dulu. Dari bahasa Inggris dulu. Karena kan kita tahu lah dari zaman 2017 paper tuh semua keluarnya Inggris kan. Betul. Paper kripto segala macam. Nah berarti terjun ke dunia kriptonya gitu ya. I mean, itu sejak kapan? Dan yang pertama dirimu find out tuh
Dari kriptonya dulu kah trading atau memang dari teknologi blockchain-nya? Sebenarnya sih harusnya mainstream pada umumnya ya. Pertama kali gua beli kripto itu di CX yang udah pasti. Ya kan zaman 2017 atau 16 itu pertama kali yang ada di Indo tuh Luno atau sama KuCoin sih inget gua. Luno sama KuCoin. Nah, gua pertama kali beli trade itu dari situ. Dari situ pertama kali itu gue beli Ethereum karena gue mau beli token ya adalah waktu itu sempat digoreng juga. Nah, gue beli di sana. Jadi pengalaman pertamanya kalau beli kripto ya pasti di exchange gitu. Tapi kalau dengernya itu sudah pas gue di China dulu. Gue kuliah di China itu temen udah mulai ngomong. Cuman aksesnya tuh susah bro. Zaman dulu. Belajarnya pada tahun itu. Tahun berapa tuh? Itu 2015-an mungkin ya. 2015-an. 2015-an itu gue baru lulus. Terus teman bilang nih ada satu digital money lah waktu digital itu dia bilangnya. Waktu itu buat main game. Ada namanya Bitcoin. Terus gue tanya kan belinya gimana segala macam ya. Karena kan kita zaman-zaman masih baru-baru kuliah pengen dapat easy money juga kan. Terus spekulatifnya memang masih tinggi banget. Ya bolsnya gede lah saat itu, nothing tulus. Cuman pas gue deep dive ternyata susah belinya, udahlah nggak jadi. Makanya berarti 2017 itu start mulai ini. Karena udah banyak aksesnya udah mulai enak. Betul, karena udah mulai simple dan banyak orang yang ngomongin. I see, menarik. Oke, berarti tadi background nih dirimu udah nih gitu kan. Lalu kita jamin ke FAI-nya nih gitu. Secara dirimu as in marketing manager. Boleh cerita nggak sih ke teman-teman builder FAI itu apa sih? Oke, jadi F.AI itu sebenarnya kalau garis besarnya kita ini adalah on-chain aggregator. On-chain aggregator, Iya kan. Jadi di apps ya kan blockchain yang sudah beredar ini kita kumpulin jadi satu di satu platform which is F.AI. Terus kita curate semuanya dan kita bikin fitur-fitur yang memudahkan user-user kita untuk beli aset on-chain. Kalau sekarang kan lagi rame memes ya. Nah, sebenarnya memang market terbesarnya sekarang tuh adalah itu meme player, Behance gitu. Jadi ada 3 produk, 3 feature sebenarnya yang kita lagi push ini. Yang pertama satu adalah F-Wallet. Jadi seperti Web3 wallet pada umumnya, kita di sini itu walletnya untuk menjaga aset-aset on-chain kalian dan sudah terintegrasi dengan 100 lebih blockchain ya kan. Ya. Menarik. Jadi layer 1, layer 2 udah ada semua ya kan. Enggak semua lah, kita tahu blockchain ada banyak kan. Itu walletnya. Terus kita sudah terintegrasi juga sama DEX. Contoh Uni, Archer ya kan. Terus sama kalau Solana ya Redium, Jupiter segala macam lah. Yang kedua itu adalah F.AI as a screening tokennya. Screening token, menarik. Jadi kita kasih chart. Kayak misalkan kan Dijen kalau mau beli token pasti ada yang charting juga lah, ya kan. Terus juga ada info liquidity, ada info market cap, volume, etc. Wallet yang nge-add suatu token juga kita bisa tracking. Gitu. Terus fitur ketiga yang lagi baru ini gua push dan produk ini baru keluar di bulan Agustus seinget gua. Itu adalah TG-Bot, EV-Bot. Jadi kalau misalkan orang-orang yang suka main memes kan, zaman kita main di Solana, Pump Fund tuh pertama kali kan susah belinya karena aksesnya. Ngantri, anggapannya volumenya kan gila waktu itu. Dan ternyata setelah ditelaah waktu itu ternyata orang-orang tuh pada pakai bot. Pada zaman itu lah. Pada pakai bot. Terus kita kalah nih semua nih yang pakai Phantom, Jupiter segala macam kalah cepet semua. Slippage juga mesti gede, mahal banget. Akhirnya keluarlah fitur-fitur bot kan. Kita tahu lah kayak Photon, Trojan, BullX segala macam. Nah, kita juga mengeluarkan itu baby bot. Jadi kita bisa tokennya itu lebih cepat. Dan lebih simpel lah. Lebih simpel. Menarik. Gitu sih. I see. Luar biasa, banyak lah ya dari fitur itu kan 3 yang paling unggulan ya. Tapi sebenarnya kalau deep dive lagi pasti lebih banyak lah ya. Memang untuk ngebantu buat teman-teman untuk bertransaksi on-chain. Benar. Karena memang tujuan pertamanya kita adalah mengagregasi semua di apps yang udah keluar di blockchain kan. Ya jadi karena tadi seperti yang gue bilang ya, itu kan memang mengagregasi semua di apps yang ada ya kan. Ya kayak DeFi, NFT, suntik liquidity segala macam itu sebenarnya di aplikasi kita juga bisa karena kita menghubungkan dengan aplikasi yang lainnya.
Tapi karena kita sekarang kita tahu lah di seluruh dunia ini lagi ngomonginnya adalah memes kan, ya kan. Contoh kayak kemarin udah diomongin di Twitter itu lagi rame banget soal memes. Ya, gua as a marketing manager juga menggunakan tren ini untuk mempromosikan aplikasi gua ini FYTI. Karena dengan lu menggunakan aplikasi kita ini, lu juga bisa nge-apps memes kok. Dan lu juga bisa screening, jadi lu nggak blind apps gitu loh, lu nggak blind buy. Tapi lu bisa screening dulu segala macam dan lu bisa lihat community-nya di dalam ya kayak Dex pada umumnya lah, ada social features-nya kan segala macam. Gitu sih, bro. Oke, menarik seru. Nah, berarti kan kalau dari fitur gitu ya, keunggulannya tadi kan udah ada nih 3 poin gitu. Tapi kalau dari bisnis model kalau kita ngomongin, kalau boleh di-share gitu ya. Sebenarnya about creating this kind of aggregator atau apa gitu. Sebenarnya targetnya kah atau ditujukannya untuk kemana sih gitu? Jadi mungkin ke bisnis model kali ya. Kalau ke bisnis modelnya sebenarnya kalau Dex agregator pada umumnya itu adalah dari listing fee, bro. Kita dapat profitnya, dapat revenue lah kita ngomongnya. Ya kan, kalau misalkan bro tahu seperti kayak Dex Screener, Dex Tools dan kawan-kawannya, itu kan suka ada nih kayak kalau misalnya nge-apps memes tuh kayak ada Dex not paid segala macam gitu kan. Nah, itu untuk listing di sana itu tuh berbayar, bro. Jadi kalau misalkan model bisnis dari FYTI ini gimana kita cara ngambil revenue-nya adalah dari Dex listing, ya kan. Kayak tadi gue bilang kalau misalkan ada kayak misalkan nge-DJs nih, kita lihat ada token yang kayak Dex not paid segala macam ya kan, di Dex Screener, Dex View, etc. Nah, itu tuh token-token on-chain itu mereka tuh sebelum masuk ke CMC dan CX itu pasti mereka listing di tempat kita dulu nih, bro. Betul. Iya kan, karena dari segi cost-nya juga paling murah. Nah, itu juga dari salah satu revenue-nya dari situ. Terus yang kedua ya sudah pasti dari trading fee, karena kita sudah mengagregasi semuanya, ya pasti kita ambil bagian. Paling kayak 0.001 something persen lah, gitu kan. Terus dan itu setiap Dex juga berbeda-beda ya kan? Karena ada route-nya masing-masing. Terus kalau misalkan yang ketiga dari sisi apa lagi ya pasti dari sisi advertising ya kan. Kalau bro lihat deh kayak misalkan di Dex Screener, gue ambil contohnya deh ya, karena gue market research di alphabetical negara yang alphabetical itu Dex Screener tuh paling kuat kalau menurut gue. Ya kan, lu lihat suka ada ads di samping segala macam, ada banner. Nah, itu bayar tuh. Sama kalau misalnya lu lihat platform gua, itu ada banner, ada ads placement. Nah, itu juga bayar. Gitu. Terus kalau misalkan lihat baru lagi nih kayak si Dex Screener dan juga Moonshot-nya, itu ada fitur baru namanya si Boost. Ngeboost. Jadi misalkan kalau di boost tokennya mereka bisa muncul paling atas ya kayak di e-commerce aja lah. Kayak di e-commerce. Nah, itu juga berbayar. Gitu sih. Menarik. Berarti sebenarnya dari bisnis model kurang lebih ya kalau kita ngomongin Web3 sama aja sebenarnya ya, sama Web2 mirip-mirip gitu kan. Cuman mungkin bentuk transaksi digitalisasinya jauh lebih advance kali ya. Betul. Dan kalau gua itu kan karena kita tidak punya token, ya kan, kita pure dari business model sama dari dari trading fee, ya sudah memang kita menjalankan fiturnya. Karena kalau misalkan screening platform sudah ada token, bukannya jelek atau bagaimana, cuman maksudnya kan jadi ambigu ya. Ya pasti kan dia yang nge-boost tokennya dia sendiri. Ya kan. Kita kan mau stay neutral sebenarnya. Kecuali tokennya dipakai untuk fitur-fitur yang ada di platformnya dia. Kalau menurut gua ya, cuman ya balik lagi. Bebas lah ya. Bebas aja. Aman aja. Seru. Nah, berarti selain dari FYI, kalau nggak salah gue dengar-dengar lagi ada creating something lagi nih. Boleh nih kok di-spill. Ada apa aja? Ya, jadi untuk bisnis lainnya ini gue sekarang sama teman-teman lagi godok mau bikin event offline, bro. Ya kan, kayak Bang Ron juga waktu itu udah diajak kan. Pasti dong, Block Dev gas terus. Betul, Block Dev sama teman-teman udah diajak untuk ikut Web3 Week Asia dan juga Bulung Fest. Gitu. Di sana gue sebagai supporter dan kontributor lah, gitu, bantu. Karena dari satu sisi gue pengen ada event-event offline ini tuh untuk ngejelasin bahwa cryptocurrency, blockchain, etc. itu sebenarnya not only cuman trading di checks. Mantap. Sebenarnya itu kan. Karena gue pertama kali masuk market
Indonesia itu 80% lebih lah. Itu semuanya ngomongin tentang future trading. Indeed. Semua orang pengen jadi traders, ya kan? Segala macamnya. Dia mau long, mau short, mau beli spot segala macam lah. Nah, tapi yang pengen gua bawa dan teman-teman bawa di sini adalah ngejelasin bahwa di Web3 itu tuh nggak sekedar lu cuman hanya jadi trader, hanya jadi traders gitu loh. Lu bisa jadi yang lain gitu kan. Lu bisa kalau contohnya kayak teman-teman kita content creating ya kan. Terus kayak blog dev itu jadi punya outsourcing dari IT segala macam dan masih banyak lagi. Gitu kayak lu punya skill graphic design nih, lu bisa jadi meme creator, ya kan? Bikin NFT. Betul, lu kayak gua, lu punya skill bahasa, lu bisa ambil project yang sesuai dengan bahasa lu dan lu promosiin di negara lu sendiri. Gitu. Kalau memang gua konteksnya banyak gitu ya. Betul, dan ini kan akan terbentuk ketika ada community ya. Ya kan? Dan community ini kan dibangun menurut gua memang harus ada koneksi people to people. Yes, bareng-bareng gitu ya. Betul, dan tempatnya adalah si event offline ini. Makanya gua sama teman-teman pengen lah bikin coba yuk gitu loh. Kita bikin satu event yang besar karena kan kita tahu event terbesar di Indonesia itu di Bali. Betul. Ya kan, Coinfest. Itu kita sudah tahu lah, teman kita juga yang buat. Tapi di Jakarta yang notabene orang Indonesianya paling padat, belum ada yang skalanya bahkan nyentuh mirip aja tuh belum ada. Betul. Gitu. Nah, gue sama teman-teman bilang ya dengan kemarin juga di Twitter lagi ada isu Web3 jobs lah segala macam lah. Drama lah segala macam daripada lu berdrama ria, kalau menurut gua mendingan lu langsung ketemu sama orangnya, lu ngobrol. Mau tabok-tabokan lu langsung aja gitu. Asal jangan bikin tinju gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau mau bikin tinju gitu, mau ada pinggirannya kan seru juga, jadi konten juga. Lumayan main pinggiran aja. Main pinggiran maksud gua. Maksud gua tuh yang penting kita jadi produktif gitu loh, nggak cuman jadi apa ya ngoceh di Twitter gitu segala macam. Mendingan lu ikut aktivitas yang produktivitas tuh jadi naik gitu, ikut event offline, ketemu contoh gue ketemu Bang Ron juga jadi kenal banyak orang segala macam gitu kan. I mean dari kalau terakhir pun Pak Will gitu juga mention industri kita kan juga masih berkembang nih gitu. Daripada kebanyakan drama, ya udah berkolaborasi apa segala macam. Kalau drama goreng-gorengan, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau dramanya jadinya beneran gitu, nggak ada bentuk kolaborasi. Kapan mau maju kan orang Indonesianya? Bener. Karena sayang kan, kita kan tahu orang kita tuh sebenarnya kalau gue bilang tuh orangnya tuh banyak sebenarnya. Jadi kayak project-project tuh banyak gitu loh sebenarnya yang mau tap in ke market kita, ya kan. Tapi yang gue semenjak pitching event ini ke beberapa project itu kan gue tanya kayak lu udah building tim belum di Indonesia segala macam, dan mereka bilang belum. Gitu loh, mereka lebih pilih building timnya di Singapura, Malaysia, Vietnam. Nah maksud gue lah, lu cari user di kita bos, iya kan. Maksud gue kenapa lu nggak sekalian ya hire kayak 1-2 orang buat permulaan gitu coba. Nah inilah yang sebenarnya pengen gue bawa sama teman-teman. Maksud gue ya lu jangan cuma ambil usernya doang bos. Sekalian sama orangnya lu pekerjakan juga. Yang kita tahu di Web3 ini kan very fleksibel ya. Ya kan, kita bisa di-cut kapan aja dan kita bisa join kapan aja. Tapi menurut gua ya ini adalah era yang mesti anak-anak muda cobain. Cobain aja dulu gitu loh. Bukannya kita ngomong kayak apa? Ini mah project scam segala macam lili. Tapi at least dari project-project ini at least bisa transfer knowledge dulu. Gak cuman farming user doang. Itu dia sebenarnya. Nah inilah harapan kita. Jadi dengan banyaknya anak muda kan, kita kan suka ngomong ya, wah generasi apa anak mudanya banyak lah, Gen Z segala macam. Dan mereka kalau gue lihat mereka tuh tech savvy banget. Gitu loh. Pasti. Twitter jago, cari kulik informasi jago. Kita tuh netizen kita tuh jago-jago sebenarnya. Makanya gitu. lebih sering jagonya di sosmed ya. Setuju. Tapi kan maksud gue bisa lah dari sini di shifting, cuman shifting sedikit aja kok.
Cuma shifting sedikit aja, gimana caranya lu rewel ramein komunitas si project ini. Betul. Dan project ini pasti akan seneng. Wah gila, ternyata cult di Indonesia nih kenceng nih. Nggak sia-sia gue untuk tap in ke negara ini gitu. Menarik. Nah berarti kan tadi bisa dibilang udah bentuk adalah batasan atau tantangan gitu ya kalau kita mau ngambil dari luar ngadopsi Indonesia gitu. Nah lalu dari selain itu berarti kan sentimen blockchain atau kriptonya ini kan masih lebih banyak ke negatif ya kan di Indonesia kayak gitu. Setuju sih. Gitu. Nah, kalau menurut dirimu sendiri gitu, selain tadi ya udah datang event offline and then we do the collaboration, what is the perfect way gitu ya kayak gimana sih nih gitu biar sentimen kripto atau blockchain di Indonesia nggak negatif kalau menurutmu? Oke, jadi gimana caranya supaya industri blockchain ini bisa jadi lebih harum ke depannya gitu ya. Gitu. Kalau menurut gua peran semuanya sih, contoh dari sisi pemerintah, government itu juga harus cepat-cepat menyadari bahwa ada industri ini. Dan gue lihat sudah ada, ya, betul. Ya kan? Setuju. Sudah ada, tapi memang belum maksimal. Karena ya seperti kita tahu lah, Bang Ron, apalagi lu juga sebagai IT di smart contract, lu layer-layer lain aja itu cepet banget kan adanya, ya kan? Apalagi industrinya sendiri. Betul. Itu akan lebih cepat. Jadi memang inovasi tuh susah lah untuk dilawan cepat ya. Tapi gue udah appreciate pemerintah kita tuh sudah mulai masuk, ya kan. Terus di satu sisi ya orang-orang seperti kayak kita Bang Ron ya kan, kita kerja di dalam, kita tahu apa yang sedang terjadi di dunia dan kita transfer knowledge itu gue bisa bilang mungkin lebih cepat karena memang kita kerja di dalam. Betul. Gitu loh, dan kita memang di kerjaan ini ya diharuskan untuk mengikuti perkembangan industrinya. Ya kan? Setuju. Ya kan? Nah di satu sisi ya itulah gue bilang kalau misalkan kita yang kerja di Web3 ini kita juga sounding, kita juga mendewasakan diri lah. Ya kan? Gimana caranya kita bisa sharing ini tentang industri ini bahwa yes memang ada yang scam, memang ada yang projectnya bohongan lah segala macam. Itu kita nggak bisa pungkirin karena di semua industri itu ada. Pasti. Tapi yang mesti kita sadarin adalah dan kita sharing ke teman-teman adalah gimana caranya kita tahu dan bisa membedakan. Yes. Iya kan? Kita tahu dan bisa membedakan supaya kita bisa berkembang. Betul. Transfer knowledge-nya itu sebenarnya menurut gue yang kita perlu datengin. Iya kan? Menarik. Dan transfer knowledge itu akan datang kalau semua pihak ini saling berkolaborasi. Dari sisi pemerintah, praktisi, dan juga user. Ya kan? Contoh deh, kalau gue tuh nganggep pekerja Web3 itu tuh sama kayak TKI digital. Sama, mirip. Mirip. Kita tuh sebenarnya tenaga kerja Indonesia yang dikerjakan sama project luar. Dan kita digaji dengan currency luar. Betul. Iya kan? Anggapannya seperti kayak begitulah. Nah, ini kalau menurut gua sebenarnya bisa menjadi sebuah breakthrough untuk masyarakat Indonesia. Kenapa? Gini deh. Infrastruktur kan sekarang kan terbagi jadi dua kan kalau menurut gua kan. Ada yang real, ada yang digital. Kalau kita mau ngejar infrastruktur yang real, contoh, kita mau berapa tahun bisa kalahin US sama Amerika? Enggak nyampe. Jauh kan? Itu bedanya tuh udah jauh, ya enggak? Terus kita mau bangun manufaktur juga tanah udah harganya udah mahal, ya kan? Tapi kan ada sisi infrastruktur digital nih, ya kan? Yang kayak blockchain ini segala macam, ya kan? Digitalisasi lah. Ya itu kan digitalisasi juga udah digaungkan oleh pemerintah. Nah, menurut gua transfer knowledge dengan digitalisasi ini akan jauh lebih cepat. Kenapa? Karena yang kalau gua lihat Indo tuh kan negaranya kepulauan ya. Jadi infrastruktur kita kalau mau disambungin itu juga setengah mati. Nggak kayak Cina sama Amerika. Cina sama Amerika daratan. Jadi lu sambungin, kalau dari Cina tuh dari selatan ke utara tuh udah sambung rel kereta. Kita kan nggak bisa. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada kereta. Jawa ke Jawa aja belum ada kereta. Belum tentu. Tapi gue lihat nih di project Web3 ini, ya kan kayak kemarin. Gue bukannya gimana ya, tapi ada satu komunitas micin. Itu pekerjain satu orang Indonesia dan itu listing ke Ape. Dan gue udah ngobrol sama dia lumayan berapa lama dia listing dan gue baru tahu dia orang Indo. Dia juga baru follow Twitter gue. Terus kita follow-followan, ternyata dia orang Indo. Iya kan? Di Batam, ada satu di Batam, ada satu di Sumatera ya. Ya gue nggak tahu di daerah mana, cuman di situ. Dan
dia tuh bilang bahwa dia sebagai community moderator memes ini aja dia bisa kerja di 3 memes gitu. Tuh, setuju. Ya kan? Enaknya. Jadi dia manage 1 komunitas, 2 komunitas, 3 komunitas. Betul. Ya kan? Ya mungkin karena balik lagi ya, ini jamnya mungkin berbeda kan, kayak di Asia, Europe segala macam. Nah, itu bisa diutilisasi dan dia juga dapat knowledge tentang si on-chain-nya tersebut. Dia ngerti tentang blockchain memes di Sol, Ethereum, segala macamnya. Dan menurut gua ya yang gini-gini sebenarnya harus dikembangin gitu loh. Dikembangin gimana caranya orang-orang seperti kayak dia gini tuh direplikasi lebih banyak. Betul. Dan gua tanya sama dia, lu gimana awalnya mulainya? Sesimpel dia masuk ke komunitas Micik, dia aktif di dalam. Sesimpel itu. Sesimpel itu, habis gitu dia ditarik nih sama salah satu devnya. Dia bilang, lu mau nggak? Gue mau bikin satu project baru lagi nih. Gitu. Terus lu mau nggak bantuin gue untuk manage? Kayak gitu. Tapi dia bisa sampai ke tahap itu gimana? Karena dia bisa komunikasi. Betul. Bahasa Inggris, baik lagi seperti yang gue bilang. Nah, kalau menurut gue dari sisi pemerintah itu juga perlu kayak bilangnya gimana ya, kayak mengedukasi gitulah. At least anak-anak yang tidak bisa bahasa Inggris dikasih pelatihan bahasa Inggris dulu deh. Dikasih pelatihan dulu nih. Nggak usah blockchainnya dulu, bahasa Inggrisnya aja dulu, karena dengan bahasa Inggris ini komunikasinya spreadnya lebih gede. Ya kan, lu bisa jadi translator, lu bisa jadi tour guide segala macam. Habis gitu baru nanti ada tahap selanjutnya ke blockchain. Gitu sih. Jadi memang PR-nya kita tuh kalau gue lihat masih banyak. Lumayan banyak ya. Banyak. masih banyak, tapi menurut gue optimis sih, karena kalau gue lihat Indonesia tuh memang sekarang tech savvy-nya tuh banyak. Bang Ron, kayak lu lihat lah TikTok, Twitter, Instagram kita tuh rame banget. Betul. Tinggal di tweak aja. Tinggal di tweak gimana caranya mereka bisa menjadi lebih produktif. Betul. Gitu sih. Setuju. Mantap. Berarti makanya kalau kayak gue juga ketika kita memberikan edukasi literasi gitu ya. Basicnya kalau gue juga ngomong, ya blockchain sebenarnya ya udah lalu nggak usah dengerin yang KOL atau influencer yang bahasanya terlalu tinggi bikin lu pusing gitu, nggak usah. Dengerinnya Block Dev aja, jangan lupa join. Betul. Karena masuk. Betul, karena menurut gua Block Dev itu juga salah satu platform yang bisa mensimplifikasi. Indeed. Iya kan? Karena siapa sih orang kayak gua nih nggak ngerti blockchain segala macam. Siapa sih Bang yang mau jelasin lu modular itu apa, roll up apa, ZK apa segala macam lu. Kalau gue retail gitu kan, apa sih ini orang? Tapi kan kalau misalkan kita dikasihnya sesuatu hal yang bisa disimplifikasi kan enak. Gitu sih. Oke, selalu dibilang ya sebenarnya industri blockchain ya nggak mesti cuma selalu developer, nggak mesti banget selalu dengan orang-orang tech segala macam gitu. Ya kayak ini aja tim Block Dev gitu kan, kerjanya cuma foto-foto doang, megang HP, dibayar kan. Bener. Gaji buta semua kalian. Kerjanya tidur-tiduran doang loh. Tidur-tiduran, bikin konten ngapain gitu. Tapi tetap industrinya blockchain. Benar. Gitu. Ya itu dia sih. Jadi anything sebenarnya ada, karena kayak tadi jadi moderator segala macam, dan lebih enaknya lagi kalau kita ngomongin kemarin kayak Block Dev bareng sama Pelita Bangsa gitu kan. That's why mungkin dari Block Dev Pelita Bangsa bantuin di Web3 Weekend Asia, Mulung Fest gitu kan. Kita ngambil di sisi job fair-nya nih gitu. Karena memang yang kita berikan adalah informasinya banyak loh gitu, dan lu ya saat tadi kerjanya $, gitu kan, gajinya currency-nya $. Lalu ketika jadi moderator lu bisa ngambil 2, 3, bahkan ada 1 orang tuh teman kita juga, dia sekali megang dia 5 project Pak. Benar gitu. Jadi sekali jalan datang ke event offline dan lain-lain, mereka bawa 5 bendera, dan itu sah-sah aja aja sebenarnya. Hitungannya gajinya lu dapat 5 kali gaji kan. Benar. Ngomonginnya seminimal-minimalnya UMR, padahal kan nggak mungkin UMR, di atasnya kan. Dikali 5 sebulan gitu. Itu sih yang gue bilang. Tapi kalau gue lebih pushnya adalah gimana caranya ini si individualnya itu kerja dan bisa transfer knowledge-nya dulu. Itu deh paling simple deh. Dari nggak tahu, dari tahunya cuman centralized exchange jadi tahu DEX, dari DEX di dive lagi ke dalam tuh segala macem. Nah ininya dulu gitu sih kalau menurut gue ya. Dan dari situ kan kayak lu bilang tadi, orang dapat gaji ya, kalau misalkan dikasih $, ya bagus gitu kan. Nah dari situ aja lu bayangin deh, kalau misalkan nih orang nih, 1 orang misalkan dia di Wonosobo misalkan gitulah, dia kerja di Wonosobo, dia dapat lah USD kerja di Web3 gitu kan. Dari situ
dia dapat rezeki lebih. Itu kan orang sekelilingnya dia, contoh kayak warung segala macam. Kebagian. Iya kan, beli makan ya nggak mungkin dong orang dia kerja nggak butuh makan kan, nggak butuh hiburan. Nah ini kan dia dengan US dollarnya ini dia akan tukar ke rupiah kan. Betul. Nah ini kan gerakin nih, satu orang ini bisa gerakin. Nah kalau misalnya satu orang ini direplikasi, yang di Wonosobo, di Salatiga segala macam, di pulau-pulau lain, Kalimantan, Sulawesi. Nah ini kalau menurut gua ini yang mesti dipush. I see. Sama pemerintah kalau bisa. Gitu. Kalau bisa. Nah kemarin ada event Kadin kok gitu. Udah saya tembak-tembakin kok. Kebetulan saya datang gitu. Nah itu Bang Ron. Soalnya bahasanya mereka kemarin tenang, kita udah bikin white papernya, ada roadmapnya, dalam hati gue, lu ngerti kan gitu. Gue balikin gue mau tanya, gue bilang, Anda mengadopsi kata-kata itu dari mana? Gue bilang Iya betul. Gitu sih. Ya semoga Blok Dev bisa segera nempel sama pemerintahan. Sebenarnya kalau dari rencana Blok Dev sih udah ada gitu. Cuman balik lagi ya, namanya pemerintah ya. Iya, kita nggak bisa gitu. Ya kalau dia mau mah ayo Blok Dev mah gas terus gitu. Bener. Karena memang semua punya kesulitannya masing-masing dan barrier-nya kan. Intinya kalau menurut gua pasti semua tuh pasti ada titik tengah balance-nya. Tuh. Pasti. Gitu, tinggal di mananya aja. Gitu. Menarik. Thank you banyak nih kok. Jadi udah mampir, udah ngobrol-ngobrol lama. Thank you banget udah diundang. Siap. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan ke teman-teman builders gitu ya, anything tentang info.fi atau si Web3 apa? W3W, boleh disampaikan buat asin closing statement dari Ko jadi? Yes. Jadi untuk teman-teman yang mau cobain transaksi on-chain, boleh datang ke platform Ave.ai. Di situ udah ada screener, wallet, dan juga ada Digibot. Itu kalian bisa cobain dulu, ya kan? Dan sambil belajar juga. Apa sih ini? Gitu loh. Apa sih agregator tuh apa sih? Di apps itu apa sih? Token on-chain tuh apa sih? Gitu. Nah, belajar sendiri gitu. Kalau nggak paham, bisa cari gua, ya kan? Bisa masuk ke Telegram komunitas-komunitas teman-teman, dan itu kita pasti bantu. Terus untuk teman-teman yang ada di Jakarta dan mau dimanapun gitu, kalau misalkan kalian memang ingin coba belajar lebih, ikutlah event-event yang komunitas buat, ya kan? Kayak di sini gua buat di November ada Web3 Week Asia, dan di Desember itu nanti akan ada Mulung Fest, ya. Jadi kalian bisa datang, bisa kepoin ini 2 event, dan kalian coba belajar langsung dari praktisinya. Bisa ketemu langsung tuh sama si Bang Ron dan teman-teman dari Blok Dev, terus ada teman-teman dari Pelita Bangsa, ya kan. Kalau kalian memang tertarik dengan teknologi smart contract, itu kalian langsung aja. Langsung sapa nih Bang Ron nih. Udah lihat kan mukanya, langsung pelan aja. Bang Ron, gue pengen belajar. Gitu. Dan jadi jangan ramah untuk umum gitu ya. Bener. Dan jangan malu-malu gitu loh. Kalian pengen belajar dari orang yang sudah ahlinya seperti kayak Bang Ron. Jangan malu, jangan kayak tunggu Bang Ron sapa gua kayak gitu. Enggak gitu dong. Iya enggak, harus sekalian yang memberanikan diri. Gitu. Tapi kalau dari gue personal sih, gue nyapa pasti nyapa gitu. Iya kan, karena kalau kita juga kalau disapa kan bukan kayak yang sebelah sana gitu. Dulu siapa ya gitu. Aduh. Kita masih ngobrol ya orang ya. Kan kadang ada yang suka begitu. Iya. Gitu. Ya apa intinya, apalagi kalau misalkan kalian bisa bring value lebih untuk Bang Ron. Misalkan Bang Ron, gue ada nih yang bisa gue bantu untuk Blok Dev. Kayaknya Blok Dev akan lebih bagus kalau misalkan gini. Gila. Itu Bang Ron juga masih akan kayak wah gila nih orang researchnya betul. Mantep, ya nggak sih? Betul. Gitu banyak memang teman-teman juga dari member yang ngasih masukan, nawarin gitu. Bang, gue bisa ini nih, gue bantuin deh Blok Dev. Oh, dengan senang hati. Gitu. Karena konteksnya ya udah kita kolaborasi bareng-bareng, hayu gitu. Ya itu dia. Setuju sih gua. Oke. So thank you banyak lagi kok udah datang, udah mampir ke podcastnya Blok Dev. Keren banget. So, terima kasih banyak juga buat teman-teman builders yang selalu setia nonton podcastnya Blok Dev gitu. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dunia Web3 dan juga blockchain bersama kami di Telegram Group Blok Dev ID, ada juga di sosial media gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah masuk di Telegram-nya Blok Dev nih, nah kita ada satu IP lagi nih, lanjutan dari si member-member Blok Dev, yaitu ID Biddle gitu. Jadi memang kita khususkan untuk para builders, teman-teman yang udah creating project, nggak mesti developer. Kalian basicnya juga misalkan kayak Kojodi nih marketing gitu, tapi kan kalian creating something nih gitu, kalian bikin project gitu, membantu perkembangan dunia Web3, itu bisa join di sana. Nanti ada form yang kita kasih dari Blok Dev gitu, dan kita kurasi juga pastinya, karena memang kita mencari teman-teman yang aktif building something gitu. Balik lagi tujuannya
biar Indonesia makin dilihat nih gitu di global sana. Kalau Indonesia juga ternyata banyak builders yang bisa bikin project yang keren-keren gitu. Oke. So mari kita belajar bersama dan ikut turut serta dalam perkembangan teknologi Web3 dan juga blockchain khususnya di Indonesia bersama BlockDev ID. Saya Green Man Ron. Saya Jody. See you again builders. See you builders. Bye. Thank you kok. Aduh, thank you banget nih.